Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi, bilang pagi-pagi ya. Selamat pagi anak-anak, pagi. Oke, kembali lagi bersama Ibu Sarah. Dan pada kali ini Ibu Sarah akan menemani anak-anak untuk belajar mengenai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku beserta bagaimana penyelesaian masalah rasio trigonometri pada masalah kontekstual. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita lanjut atau mulai belajar pada pertemuan kali ini, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Tadi sudah ibu beri waktu 5 menit untuk absensi. Bagi yang belum atau lupa, silakan segera melakukan absensi sekarang, kemudian langsung kembali lagi ke video pembelajaran ini. Oke, kalau sudah siap, kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Sebelum itu, siapkan alat tulis, buku, dan lain sebagainya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kalau sudah siap semuanya, mulai dari pulpen, pensil, buku, dan lain sebagainya, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak mempelajari lebih lanjut terkait materi pembelajaran pada hari ini, anak-anak perlu tahu dulu apa sih kompetensi dasar yang kita inginkan dan juga kompetensi intinya. Jadi yang pertama, kompetensi dasar pertemuan kita pada kali ini yaitu kompetensi 3.7. Kompetensi 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, di mana rasio trigonometri meliputi sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan pada segitiga siku-siku, dan juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.7.6 menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian anak-anak, untuk kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, mulai dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian IPK-nya 4.7.6 memilih perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis terkait materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Lalu anak-anak, kita masuk ke dalam pengertian perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Kemudian anak-anak, jika kita lihat perbandingan trigonometri suatu sudut di sini kita punya segitiga siku-siku ABC dengan titik sudut siku-sikunya itu di C. Lalu untuk sinus alfa di sini di titik sudut A ya, di sini itu sama dengan sisi depan sudut alfa yaitu sisi A, di mana sisi BC ini adalah A kecil. Oh iya, sisi BC ini itu merupakan sama dengan panjangnya itu adalah A satuan. Jadi saat kita menuliskan panjang itu menggunakan huruf kecil ya, seperti ini A, B, dan C. Tapi untuk sudut menggunakan huruf besar A, B, C. Jadi untuk sinus alfa pada segitiga siku-siku di sini A per C. Untuk kosinus alfa sama dengan sisi samping sudut alfa dibagi sisi miring. Sisi samping sudut alfanya itu sama dengan B ini ya, panjang AC sama dengan B satuan. Jadi B dibagi C. Untuk tangen alfa itu sama dengan sisi depan sudut alfa, di sini ada A dibagi sisi samping sudut alfa, di sini ada B. Jadi
tangan alfa A per B. Kotangan alfa, sisi samping sudut alfa itu B, dibagi sisi depan sudut alfa itu di sini pada segitiga siku-siku yang kita miliki itu A. Jadi B per A. Untuk sekant A alfa sama dengan sisi miring. Jadi untuk sisi miring di sini itu AB ya, atau sepanjang memiliki panjang C satuan. Jadi sisi miring pada segitiga siku-siku itu juga bisa disebut hipotenusa, anak-anak. Jadi di sini sekant alfa itu sama dengan C per B. Untuk kosekant alfa sisi miring C ya dibagi sisi depan sudut alfa yaitu A. Jadi kosekant alfa itu C per A. Lalu kita punya contoh soal di sini diketahui segitiga ABC siku-sikunya di C dengan panjang sisi A itu akar 5 satuan dan panjang sisi B itu 2 satuan jika sudut ABC, sudut ABC itu sama dengan alfa. Jadi alfanya ada di sudut B sini. Tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Jadi penyelesaiannya, kita sedikit flashback ke materi minggu lalu ya, di mana kita punya rumus teorema Pythagoras. Di mana saat kita ingin mencari sisi miring, itu rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat. Kenapa kita cari sisi miring? Karena dalam menyelesaikan rasio atau perbandingan trigonometri, kita butuh semua sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini, sedangkan sisi miringnya belum kita ketahui, jadi kita cari. Kita lanjutkan sama dengan akar dari akar 5 dikuadratkan A ini ya, ditambah 2 dikuadratkan B. Ini ya, B sama dengan 2. Jadi sama dengan akar 5 tambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kemudian sinus alfa seperti tadi, karena sinus alfanya di sudut B sini berarti sama dengan sisi depan sudut alfa, berarti depannya B. Sisi depan sudut alfa kan 2 ya. Jadi sinus alfa di sini A per C. A sin demi ya. Oh, alfanya di sini. Sorry. Maaf ya, anak-anak, alfa di sini ya. Astagfirullahaladzim, Ibu Sarah. Ini agak lupa. Nggak kelihatan. Sudut alfanya di titik A, sudut A. Astagfirullah. Jadi, untuk sin alfa, depan sudut alfa. Berarti ini, A sama dengan akar 5. Jadi, dibagi miring C, jadi akar 5 per 3, jadi sama dengan sepertiga akar 5. Kemudian kosinus alfa sama dengan kosinus itu sama dengan sisi samping sudut alfa, berarti sudut alfanya di sini sisi sampingnya B, ini kan ya B sama dengan 2, berarti 2 dibagi sisi miringnya C3, dan seterusnya tangan alfa, tangan depan berarti sama dengan sisi depan sudut alfa, akar 5 dibagi miring 2. Berarti akar 5 per 2, sang akar 5 dan seterusnya. Dan jangan lupa seperti kotangan alfa ini yang misalnya dia ketemu B per A dan disederhanakan karena dia penyebutnya per akar 5 berarti kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Lalu kita lanjut sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang istimewa ini dimaksud 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Jadi misalkan, coba kita bareng-bareng perhatikan segitiga ABC ini ya. Ini sudut A-nya 60 derajat, C-nya 30 derajat, terus sisi AB 1, BC akar 3, AC-nya 2. Ditanyakan sinus 30 derajat, sama dengan, jadi sinus alfa kan tadi ya, sinus 30 derajat berarti sama dengan rumusnya sinus, sisi depan dari sudut alfa, karena sudut alfanya 30 derajat berarti sisi depan dari sudut 30 derajat ini 1 kan, dibagi sisi miringnya 2. Jadi sinus 30 derajat sama dengan setengah. Jadi misalkan lagi kosinus 30 derajat berarti sisi samping dari 30 derajat ini. Akar 3 dibagi sisi miringnya 2 dan seterusnya. Untuk tangan 30 derajat seper akar 3 dirasionalkan jadi sepertiga akar 3. Kalau tangan 30 derajat sama dengan akar 3. Sekan 30 derajat sama dengan 2 dan seterusnya. Lalu untuk segitiga PQR. Contoh lagi ini ya. Sinus 45 derajat. Nah, sinus itu rumusnya sisi depan dari sudut alfa. Sudut alfanya 45 derajat. Di depan sudut alfa dibagi 1 berarti ya dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya di sini berapa?
oh ini sepertinya ada kesalahan, ini 2 ya anak-anak, jadi setengah, dan seterusnya. Ini Ibu ada tabel rangkuman nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi di sini menggunakan sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi jika adik-adik atau anak-anak diminta sinus 0 derajat, langsung aja jawab 0. Kosinus 0 derajat nilainya berarti 1. Dan seterusnya. Sinus 90 derajat nilainya 1. Kosinus 90 derajat nilainya 0. Dan seterusnya ya. Lalu kita masuk ke dalam contoh permasalahan kontekstual. Di sini ada soal cerita. Seorang siswa dengan tinggi 170 cm, ini siswanya, berdiri dengan jarak 100 meter dari pohon, ini segini 100 meter ya. Berapakah tinggi gedung tersebut jika sudut pandang siswa terhadap puncak pohon 45 derajat? Sudut pandang. Ini gini ya. Jadi sudut pandang ini kita ketahui adalah alfa ya. Seperti materi tadi, alfanya di sini 45 derajat. Lalu cara penyelesaiannya, jarak pengamat ke pohon diketahui 100 meter, kita misalkan dengan X. Kemudian tinggi pengamat 170 cm, kita konversikan satuannya ke meter, berarti 1,7 meter. Lalu, kita memilih pendekatan atau strategi menggunakan rasio trigonometri. Kita misalkan T sama dengan tinggi. T, ini kan ya, tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat. Jadi, T-nya itu sisi yang ini ya, dari sini ke sini, dari puncak pohon ke pas ke sudut pandang si pengamat. Jadi T itu sama dengan tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat, X sama dengan jarak pengamat ke pohon. Jadi kita cari dulu tangan 45 derajat itu sama dengan rumusnya tangan depan per samping kan, berarti depannya sudut 45 derajat itu adalah sisi T dibagi sampingnya sudut 45 derajat itu X. Jadi dengan menggunakan operasi hitung diperoleh tan 45 derajat sama dengan T per X. Jadi kalau kita cari T sama dengan, kita kalikan ruas kanan dan kiri dengan X. Jadi T sama dengan X tangan 45 derajat. Ini bukan 450 ya. Jadi sama dengan 100 dikali tangan 45 derajat. Lihat tabel tadi, hasilnya 1 kan. Jadi 100 kali 1 sama dengan 100. Jadi tinggi pohon sama dengan T plus tinggi pengamat. Sama dengan 100 meter plus 1,7 meter. Sama dengan 101,7 meter. Nah, sekarang anak-anak sudah mempelajari materi dan juga contoh soal kontekstual dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, sekarang anak-anak silakan pergi ke Google Classroom dan juga mengerjakan LKP di kelompok secara berkelompok sesuai waktu yang telah ditentukan. Juga nanti ada kuis di Telegram secara interaktif, ada 5 soal selama 5 menit, masing-masing soal itu 1 menit. Dan semangat terus belajarnya. Kalau misalkan nanti pengerjaan LKBD secara berkelompok itu kurang waktunya, kurang cukup, nanti dijadikan sebagai tugas ya atau PR. Dan tetap semangat, kalian luar biasa. Dan jangan lupa berdoa. Dan Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini sampai sini. Sebelumnya Ibu ucapkan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari Ibu, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.